Ya, seseorang datang pada pengajian, duduk di posisi paling belakang, membuat kajian sendiri atau ngobrol sepanjang jalannya kajian. Ya, jadi ya intinya adalah bahwasanya kita harus saling menghargai, ya, saling menghargai. Apabila ada orang yang sedang berbicara, hendaklah kita memperhatikan, karena boleh jadi keberkahan ilmu itu didapatkan karena kita menghargai ilmu. Salah satu bentuk menghargai ilmu adalah mendengarkan kajian, apalagi kalau kita melakukan ngobrol dan sebagainya, kan setidaknya mengganggu pihak lain, kemudian dia juga tidak dapat berkahnya ilmu, ya, maka hendaknya diperhatikan dalam hal ini. Nah, ada satu ketika contoh Rasulullah SAW sedang menyampaikan sesuatu. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab Badawi, Arab Badui. Dia datang, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapankah kiamat terjadi?" Rasulullah SAW tidak memperhatikan, ya, terus aja bicara sampai selesai. Sampai para sahabat punya persepsi dua. Yang satu persepsinya, oh Rasul tidak suka dengan orang ini, tidak suka dengan pertanyaan itu. Yang kedua menganggap bahwa Rasulullah SAW tidak mendengarkan, ya, tidak mendengar karena sedang fokus menghadapi para sahabat. Nah, tapi apa yang terjadi? Sesudah selesai Rasul bicara, baru kemudian Rasulnya, "Siapa tadi yang bertanya kepada saya tentang kiamat?" "Ana ya Rasulullah." Nah, ngaku ya Rasulullah. Oh ya. Ya, kalinya kata Rasulullah SAW bahwasanya kiamat itu terjadi apabila amanah sudah disia-siakan. Nah, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, seperti apa menyia-nyiakan amanah itu?" Yaitu adalah apabila amanat diberikan kepada orang yang bukan ahlinya. Nah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fangtadir sa'ah. Apabila sesuatu sudah diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat akan terjadi. Ternyata maksud makna kiamat di sini adalah kehancuran, kerusakan, ya, karena akibat bukan faknya. Ya, orang misalkan contoh, kalau orang tidak bisa nyupir, suruh nyupir, kan bukan ahlinya, mesti akan nabrak-nabrak kan gitu. Sama juga orang yang tidak punya ilmu diminta fatwa, ya jelas akan kacau, dia akan menjawab dengan kebodohannya, itu maka akan berbahaya. Nah, itu yang dimaksud dengan fangtadirisa. Jadi hendaknya salah satu di antara keberkahan ilmu adalah di saat di majelis ilmu kita hendaknya diam. Sampai digambarkan para ulama itu bahwasanya majelis Rasulullah dan para sahabat itu saking khusyuknya sampai kalau ada burung mencelok dia tidak akan terbang. Kenapa? Karena saking perhatiannya. Jadi kalau misalkan dia burung mencelok, dia akan tetap burung itu sampai selesai kajian. Maksudnya apa? Saking konsentrasinya, ya. Kita kan tidak begitu. Kita lagi orang-orang wah, udah berbagai macam posisi kan. Nah, tetapi kalau di masa Rasul itu seperti itulah sahabat. Saking perhatian dan khusyuknya di dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan kalau ada yang mau menanyakan lagi. Ya, silakan. Ya. Ya, Masya Allah. Nah, ini pertanyaan cukup besar ya. Kalau kita tidak hati-hati menjawabnya bahaya juga. Jadi bagaimana hukumnya kejadian peperangan yang sepeninggal Rasulullah SAW? Karena sepeninggal Rasul kan begitu Rasul wafat, para sahabat sepakat berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar itu yang tidak sepakat hanya Sa'ad bin Ubadah. Yang tidak sepakat atas kepemimpinan Abu Bakar. Kemudian ia meninggalkan kaum muslimin. Ketika di masa Khalifah Umar juga sepakat. Di masa Khalifah Utsman juga sepakat. Tapi di akhir kehilafahan Utsman terjadi gejolak. Sampai terjadi pertumpahan darah, ya, di masa akhir Khalifah Utsman itu. Nah, di masa Khalifah Ali lebih dahsyat lagi. Dua kubu muslimin, ya, berhadapan, yaitu pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan.
Jadi Ali berpusat di Madinah, Muawiyah bin Sufyan berpusat di Syam. Alasan Muawiyah tidak mau berbayat kepada Ali karena Ali tidak bisa membuktikan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sementara Utsman bin Affan itu masih ada keikatan keluarga dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Itu. Maka akhirnya terjadi gejolak yang luar biasa, puluhan ribu jadi korban. Nah, tadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Sedangkan dalam hadis sebutkan al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh dua-duanya dalam neraka. Nah, dalam hal ini sebagian mayoritas ulama adalah mensikapinya tawakuf. Tawakuf itu artinya diam dalam mensikapi kejadian terjadi di masa para sahabat. Bahwasanya mereka berperang karena kesalahpahaman. Ya, karena kesalahpahaman antara Ali dan Muawiyah tadi. Ali sendiri tidak bermaksud menyembunyikan orang pembunuh Utsman. Sementara dari pihak Muawiyah pun mendesak supaya kalau Ali tidak membuktikan pembunuh Utsman, maka Ali tidak sah jadi khalifah, sampai begitu. Nah, inilah yang akhirnya timbul peperangan sampai berlarut-larut dan puncaknya dengan perang Siffin, lalu kemudian ada arbitrase, yaitu diputuskannya hukuman karena waktu itu mereka sepakat saat Muawiyah terdesak, Muawiyah mengacungkan Al-Quran di atas tumbak, ya. Nah, kemudian setelah itu Ali menghentikan, berhenti. Artinya Muawiyah mengajak damai. Lalu kemudian diutuslah dari pihak Ali Abu Musa al-Asy'ari, dari pihak Muawiyah bin Abu Sufyan Amr bin As. Terjadi perundingan. Nah, dari perundingan itu lalu disepakati kita lepaskan kehilafahan dua-duanya. Ya. Kita serahkan pada kaum muslimin. Nah, oke, sepakat. Lalu kata Amr bin As, ya Abu Musa, engkau lebih tua, lebih senior dari saya, maka lebih pantas engkau lebih mendahului, silakan. Nah, akhirnya Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan, wahai kaum muslimin, untuk menghindari pertumpahan darah yang berlarut-larut dan untuk kembalikan kepada kebersamaan kita serahkan pada kaum muslimin, maka oleh karena itulah saya mencabut kehilafahan Ali. Ya. Tapi apa yang terjadi? Amr bin As mestinya kan mencabut kehilafahan Muawiyah, setelah itu diserahkan pada kaum muslimin. Tapi rupanya dalam ini terjadi pengkhianatan. Kata Amr bin As, kalian sudah dengar semua bahwa Khalifah Ali telah diturunkan. Oleh karena itulah saya kukuhkan kehilafahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh, ini Pak. Akhirnya terjadi gejolak lagi, ya, gejolak lagi. Terjadi lagi pertumpahan darah. Nah, dalam kondisi begitu, puncaknya ternyata orang yang dari pihak Ali, ya, tokoh-tokoh dari pihak Ali itu mereka sebagian keluar dan kemudian membentuk kelompok baru namanya Khawarij. Khawarij ini yang tidak setuju pada pihak Ali, Kharaja, ada kata Kharaja, orang-orang yang keluar, Khawarij. Kemudian mereka mentargetkan 3 orang yang akan dibunuh karena sudah halal darahnya. Kenapa sudah halal darahnya? Karena Ali sudah menghukumkan hal ini kepada bukan hukum Allah. Allah berfirman, "Malam yakum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun." Siapa orang yang menegakkan hukum bukan dengan hukum Allah, maka dia orang yang kafir. Maka Ali ditetapkan kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir. Kalau Abu Musa al-Asy'ari kenapa tidak? Karena dianggap orang tertipu, ya. Nah, dan termasuk juga itu salah satu usulan dari kaum mereka, Abu Musa al-Asy'ari, yang ternyata seperti itu. Maka 3 yang jadi target, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Maka dari orang-orang Khawarij juga ditentukan 3 orang, ya, untuk menetapkan membunuh mereka. Nah, ternyata dari 3 orang ini yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib yang luka parah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sementara Amr bin As tidak ke masjid karena sakit. Sedangkan Muawiyah bin Abu Sufyan hanya tergores, artinya tidak sampai luka parah. Nah, ini yang terjadi. Kemudian Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali, dan Ali dalam kondisi parah kemudian berpesan kepada para sahabat, karena Abdurrahman bin Muljam tertangkap, ya, kalau aku meninggal maka bunuhlah dia, artinya kisos. Nah, itu yang terjadi, Pak. Masya Allah. Nah, ini sampai akhirnya setelah itu ternyata orang Khawarij itu mengelompok dan sampai terjadi perangan kaum muslimin, maka dikenal perang Nahrawan, memerangi orang-orang Khawarij sampai kurang lebih 20.000 jadi korban. Tuh. Jadi ini yang terjadi. Masya Allah. Maka para ulama mensikapi masalah ini, sebagian besar ulama tawakuf, diam,
dan diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun tidak boleh ya memberikan vonis. Kita harus hati-hati, tidak boleh melakukan tindakan pembunuhan, tapi kita pun tidak boleh memberikan vonis ya kalau kita tidak jelas-jelas melihat pelanggaran tersebut. Jadi tadi setelah Ali bin Abi Thalib syahid, para sahabat sepakat berbaiat kepada Hasan bin Ali selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan Hasan bin Ali memimpin, Rasul pernah berpesan, wahai Hasan, engkau akan menjadi pendamai di antara dua kelompok yang bertikai. Ternyata betul, 6 bulan kemudian Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, sekalipun cara ini terlakukan oleh Muawiyah itu tidak benar. Tapi karena demi menghindari pertumpahan darah, diserahkan kepada Muawiyah. Lalu kemudian muslimin berbaiat kepada Muawiyah dan jadi satu pimpinan lagi kaum muslimin. Nah, dengan catatan 3 kata Hasan. Pertama, tidak boleh lagi mencela kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ya. Yang kedua adalah harus melindungi keluarga Ali bin Abi Thalib, termasuk keluarga Hasan dan Husain. Yang ketiga, apabila Muawiyah akan menurunkan kepemimpinan, hendaknya bermusyawarah dengan para sahabat yang masih hidup. Karena saat itu ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ya, ada Abdullah bin Abu Bakar. Kemudian ada Husain bin Ali. Ada beberapa sahabat yang masih hidup, maka diharapkan untuk bermusyawarah. Ternyata Muawiyah bin Abu Sufyan yang kedua dilakukan, memang tidak lagi mencaci maki keluarga Ali, tetap menjaga keluarga Hasan dan Husain dan keluarganya, tetapi yang ketiga ini tidak dipenuhi. Ia langsung turunkan kepada putranya Yazid bin Muawiyah menjelang meninggalnya. Yazid bin Muawiyah adalah putranya sendiri, maka dari situlah berubah sistem kehilafahan yang tadinya dengan musyawarah menjadi kerajaan karena diturunkan dari ayah kepada anaknya. Dan inilah akan menimbulkan gejolak yang berikutnya sampai puncaknya adalah Yazid bin Muawiyah menerapkan bahwa semua harus berbaiat kepadanya, orang yang tidak berbaiat akan dibunuh. Ya. Dan para sahabat yang tadi hanya Abdullah bin Abbas yang berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi yang ditargetkan oleh Yazid adalah Husain bin Ali karena masih banyak pendukungnya. Maka kalau Husain tidak berbaiat akan dibunuh. Nah, puncaknya adalah ternyata sampai di Karbala. Panjang lagi ceritanya Pak Rehan. Ya. Jadi akhirnya tanggal 10 Muharram Husain bin Ali dan beserta 70-an keluarga Rasulullah SAW dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, inilah yang menjadi tragedi umat Islam yang sangat memilukan, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari semua fitnah ini. Demikian dari saya, mengingat sudah waktu isyraq ya, atau syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, menjaga kaum muslimin dari segala mara bahaya dan malapetaka. Kita awali